Selanjutnya, saya Profesor Syamsiah akan menjelaskan tujuan penelitian yang lebih lanjut, yaitu mengetahui pengaruh atau prediksi. Jika peneliti ingin mengetahui apakah satu variabel memengaruhi variabel lain, maka biasanya digunakan analisis regresi. Tetapi lagi-lagi, teknik regresi yang dipilih bergantung pada jenis datanya. Jika variabel dependen berskala interval atau rasio, maka dapat digunakan regresi linear sederhana untuk satu variabel bebas, atau regresi linear berganda untuk dua atau lebih variabel bebas. Contohnya, peneliti ingin mengetahui pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar. Jika prestasi belajar diukur dengan nilai IPK, dan intensitas media sosial diukur dengan jam penggunaan per hari, maka regresi linear sederhana bisa digunakan. Kalau peneliti ingin menguji pengaruh motivasi belajar, dukungan keluarga, dan fasilitas belajar terhadap prestasi akademik, maka dapat digunakan regresi linear berganda. Tetapi apabila variabel dependen berbentuk kategorik, misalnya hanya terdiri atas dua kemungkinan, seperti lulus atau tidak lulus, bekerja atau tidak bekerja, maka regresi linear tidak cocok. Dalam situasi seperti ini, biasanya digunakan regresi logistik. Sekarang, mari kita susun logika sederhananya agar mudah diingat. Langkah pertama, lihat dulu apa tujuan penelitian Anda. Apakah hanya ingin mendeskripsikan, membandingkan, menghubungkan, atau memprediksi? Langkah kedua, lihat skala data variabel Anda. Apakah nominal, ordinal, interval, atau rasio? Langkah ketiga, tentukan apakah data memenuhi asumsi parametrik atau tidak, terutama jika Anda ingin memakai uji-uji seperti uji T, ANOVA, korelasi Pearson, atau regresi linear. Dari tiga langkah ini, biasanya teknik statistik yang tepat akan lebih mudah ditemukan. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh konkret agar saudara semakin jelas. Contoh pertama, seorang mahasiswa meneliti profil sosial ekonomi responden di sebuah desa. Tujuannya hanya menggambarkan karakteristik masyarakat seperti jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, dan pendapatan. Maka teknik yang tepat adalah statistik deskriptif seperti frekuensi, persentase, mean, dan tabel distribusi. Contoh kedua, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat literasi digital antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Jika skor literasi digital diperoleh dari tes dan berskala numerik, maka teknik yang dapat digunakan adalah uji T independen. Contoh ketiga, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan minat melanjutkan studi anak. Jika data minat disusun dalam ranking atau kategori ordinal, maka teknik yang lebih sesuai bisa berupa korelasi Spearman atau analisis kategorik lain sesuai bentuk data. Contoh keempat, peneliti ingin mengetahui hubungan antara usia dengan pendapatan bulanan pekerja informal. Karena keduanya berskala rasio, teknik yang dapat digunakan adalah korelasi Pearson selama asumsi normalitas terpenuhi. Contoh kelima, peneliti ingin melihat pengaruh motivasi belajar, disiplin, dan dukungan keluarga terhadap prestasi akademik mahasiswa. Jika semua variabel diukur dalam bentuk skor numerik, maka teknik yang sesuai adalah regresi linear berganda. Contoh keenam, peneliti ingin mengetahui apakah status pekerjaan orang tua berhubungan dengan pilihan jurusan kuliah mahasiswa. Karena kedua variabel berbentuk kategori, maka teknik yang sesuai adalah chi-square.
Dari contoh-contoh ini, terlihat bahwa teknik statistik tidak dipilih karena terlihat canggih atau populer, tetapi karena sesuai dengan karakter data dan pertanyaan penelitian. Mahasiswa sekalian, ada satu hal lagi yang sangat penting. Dalam praktiknya, banyak mahasiswa tergoda menggunakan teknik statistik yang rumit karena ingin penelitiannya tampak hebat. Padahal, penelitian yang baik bukanlah penelitian yang menggunakan teknik paling rumit, melainkan penelitian yang menggunakan teknik paling tepat. Ketepatan jauh lebih penting daripada kerumitan. Kalau tujuan penelitian hanya mendeskripsikan data, maka statistik deskriptif sudah cukup. Tidak perlu memaksakan regresi atau korelasi. Sebaliknya, jika penelitian memang ingin menguji pengaruh, maka statistik deskriptif saja tidak cukup. Jadi, kecerdasan peneliti terletak pada kemampuan menyesuaikan masalah penelitian, tujuan penelitian, jenis data, dan teknik analisis secara konsisten. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Pemilihan teknik statistik harus didasarkan pada skala data dan tujuan penelitian. Skala nominal dan ordinal umumnya lebih cocok untuk analisis kategorik atau non-parametrik. Sedangkan skala interval dan rasio lebih memungkinkan penggunaan teknik parametrik, tentu dengan memperhatikan asumsi yang berlaku. Jika tujuan penelitian adalah mendeskripsikan, maka gunakan statistik deskriptif seperti frekuensi, persentase, mean, median, dan standar deviasi. Jika ingin membandingkan kelompok, maka pilih teknik seperti UGT, ANOVA, Mann-Whitney, atau Kruskal-Wallis. Jika ingin melihat hubungan, maka bisa menggunakan Pearson, Spearman, atau Chi-square. Jika ingin mengukur pengaruh atau prediksi, maka gunakan regresi yang sesuai dengan jenis variabelnya. Dengan memahami logika ini, saudara tidak akan lagi memilih teknik statistik secara asal, tetapi secara ilmiah dan bertanggung jawab. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi ini membantu saudara memahami bagaimana menentukan teknik statistik yang tepat dalam penelitian sosial. Teruslah berlatih dengan melihat contoh-contoh judul penelitian, lalu coba tentukan skala datanya, tujuan penelitiannya, dan teknik statistik yang sesuai. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.